Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu tentang masalah syarat sah sembahyang. Bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut pada sembahyang. Boleh laki-laki sembahyang pada baju asal pusat tertutup sampai lutut tertutup. Tapi kadang-kadang kalau hendak sembahyang pada baju sah, tapi kadang-kadang, nah ini bukti tinggi adab daripada ilmu sah aja laki-laki sembahyang ada baju asal aurat tertutup mulai pusat sampai lutut. Kesalwar katok di orang boleh sembahyang pada baju, boleh di lutut kelihatan. Coba Bang Pin ngadep pejabat itu maulah. Nah, lawan pejabat badan, lawan Allah ada badan. Itu tuh lawan pejabat badan benar rapi pakaian. Sudah lawan Allah Taala sakit benar badannya. Sekali badangkap rapi murid. Ini bukti adab itu lebih tinggi pada ilmu. Kalau kita hidup Bapak Ibu semata-mata ilmu, tapi kalau adab, ilmu itu sia-sia. Karena orang berilmu melahirkan adab. Adab itu tanda orang itu berilmu. Karena selalu orang itu apabila berilmu pasti beradab. Enggak. Adab itu menunjukkan berilmu. Ilmu melahirkan adab. Ada aja orang mengaji tamat sembahyang, ada beradab. Ilmu lah mengaji tamat sembahyang beradab itu. Makin membangkang sama Allah Ta'ala, belajar ilmu tamat sembahyang ada apa? Sembahyang aja kada berbaju sok, tapi kada beradab. Sekalinya ada pelajaran pengajian ilmu tamat sembahyang, tuh ilmu kada beradab, parah lagi. Nah, dan pada segala laki-laki dan pada perempuan yang kita tuh muhrim, perempuan yang mahram, perempuan yang dinikahi itu halal. Artinya apa nih? Berarti laki-laki itu antara pusat dan lutut, dan pada segala laki-laki. Habis semua laki-laki itu berarti di dalam sembahyang itu, dan segala laki-laki yang kayak apa aja termasuk bincong itu laki-laki juga. Pada perempuan yang mahramnya, perempuan yang halal dinikahi. Ibaratnya tuh kayak ini, kita di rumah ada baju, ada bapak, karena lain aurat. Yang penting dari bawah pusat sampai lutut tertutup. Misalnya tabung pulang kita ada baju, ini hukum dulu lah, ada bapak, ternyata tutup aurat, tapi sumpah. Kalau baik papan asam ada baju. Perempuan yang mahram itu kan boleh dinikahi.
Artinya kita ada baju, ada apa, tapi Quran nya ada Bapak Ibu. Orang tuh sembarangan berpakaian. Secara hukum boleh, tapi secara adab jangan. Nah inilah Bapak Ibu, kadang kawan juga kalau kita hidup ini semata-mata belajar fikih, tasawuf itu melahirkan adab. Makanya jangan kaji dulu tasawuf supaya ada. Kalau itu Bapak Ibu kita di rumah tak mau pulang keluargaan jauh-jauh di taman, oh ada baju-baju, silakan. Mau di kampung mau nyaib ya, kampung mau rumah bilang ada baju aja di kampung itu. Ada apa? Bersimpang bangun, nah bersimpang kelihatan apa? Ada badan dan haram. Ini ada aja Pak Ibu orang tuh makin tua, ada tapi tahu dihukum. Mencuci kendaraan Pak Ibu di hadapan rumah bersimpang aja. Umanya udin, umanya orang lewat anak ayah sinang. Wah ini ada sopan-sopan. Maka menyapa aja pulang. Anak-anak menjadi rumahnya aman, tarsan nih, cocok ya, sama. Nah ini penting loh kita hadir. Jadi andai kata kita lalakian kada berbaju asal tutup aurat dari pusat sampai lutut ada apa? Sampai yang besok tapi kada baju. Kemudian adapun auratnya pada perempuan yang halat yang boleh dinikahi, maka sekalian badannya dan pada khalwat sendirian pun sekalian badan. Atau alhamdulillah. Apa itu tulisannya tuh? Pedang. Dan pada khalwat perempuan sendirian. Dua, nah apa nih? Ada kalau jelas tulisannya tuh. Ini dua apa tuh? Dan pada khalwat, nah ini kan aurat pada perempuan yang kaidah ada Pak Ibu apa namanya itu aurat perempuan dalam sembahyang itu kecuali muka dan telapak tangan itu aurat. Ini nah dan pada khalwatnya dua
Kalau kita lihat ini Pak, itu lain ya, itu ubin, ada dulu itu mem lah. Ini bahasa kitab. Terus apa lagi? Maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat, baginya perempuan. Hmm. Kita tapi lihat di sini kada kawa, ada beres nih kada kawa, seharusnya nih kada kawa. Ada dulu lah. Ini kita ulun belajar beri, ulun buka kayaknya. Adapun auratnya perempuan yang hilang halal, maksudnya nang boleh dinikahi, maka sekalian badannya, seluruh badannya. Kalau dalam sembahyang memang seluruh badan, dan pada halwatnya sama. Dua, nah di situ nanti kita ada awal lagi nah. Maka hasilnya bagi lelaki itu 3 aurat, baginya perempuan. Atau bagi perempuan. Ini kan masalahnya nih aurat laki-laki nih. Maksud aurat perempuan nih maksudnya. Berarti bagi laki-laki itu aurat perempuan itu ini kayak apa nih? Maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat, baginya perempuan. 3 aurat. Pokoknya lain muka, lain telapak tangan. Lain pada yang muka dan telapak tangan aurat. Tapi ada ulama kakinya perempuan lain aurat, kecuali dalam sembahyang. Nah itu. Yang lain aurat muka, telapak tangan dan kaki. Tapi dalam sembahyang bagi perempuan kaki itu aurat. Nah, pian tulisi dulu di sampingnya tuh gambarannya lah. Ini dilempikin yang lain kayak itu. Karena ulun hati di kitab yang satunya. Coba, bagi perempuan itu semuanya aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Catat di samping. Kecuali kaki. Kaki itu di luar sembahyang kada aurat, di dalam sembahyang aurat. Tapi ada perempuan yang bakal kaki, silahkan. Kaki di luar sembahyang bukan aurat. Kaki di dalam sembahyang aurat. Tangan di luar sembahyang dan di dalam sembahyang, telapak tangan bukan aurat. Muka di luar sembahyang dan di dalam sembahyang juga bukan aurat. Nah ini itu gambarannya dulu lah. Maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat, baginya perempuan tadi 3. Nah di sini kan dan pada halwat 2. Kalau kita baca seadanya kan awalnya ini. Karena ulun hati. Ini bahasa ulang petani, karena ampun ulang petani kalau ini petani Thailand, bahasa Taiwan. Kita lihat dulu.
Kita terusakan dulu lah bayangannya dulu. Berarti kalau perempuan itu dia itu misalnya sembahyang bertutup muka, batal sembahyang bercadar. Tapi kalau dia berbuka, dahinya kalian tutup sah. Tapi kada dapat pahala sunat menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Karena hidung sunat menyentuhkan ke tempat sujud. Dahi wajib menyentuh tempat sujud, termasuk laki-laki. Berarti kalau pian-pian ibu-ibu sembahyangnya bercadar ada sah. Kecuali pian dahi dibuka kemudian hidung ketutup misalnya, apa ngaranya buka lah itulah. Buka lah. Ada yang saparuh ini. Buka lah. Ngarannya buka lah bu. Cadar itu kan matanya, kalau nggak kelihatan. Dahi ditutup, bawah mata ditutup semua. Itu cadar. Kalau buka bawah mata menuju dagu. Masker kan lain pula. Masker itu udah berpanjang lah. Ini kan kisaran berpanjang bu. Yang berpanjang kayak ini. Nah kayak ini. Nah. Baikatnya tak belakang kayak ini. Sembahyang. Mau masker kan saya ini ya kalau masker. Kalau iya panjang tuh apa ngaranya bu? Burka lah. Nah saya ini bimbingan tuh sembahyang saya ini ya. Yang penting dahinya kada tertutup. Kalau hidung tertutup, kada dapat pahala sunat menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Kalau ia bercadar, matanya aja kelihatan, dahinya kada kelihatan. Kada sah, tawaf aja kada sah. Banyak kayak orang bercadar di Mekah tuh, tawaf kada sah. Karena muka bukan aurat. Cadar itu silakan, tapi kalau sembahyang jangan. Kalau berburka boleh, karena dahinya terbuka, hidungnya tertutup, ada dapat pahala sunat. Ulun guru di Lepo buka akan apa ngaranya tuh masker tuh ke hidung supaya hidung kita sunat. Kenapa dipaksa-paksa menghadap Allah? Menghadap Allah. Ulun bisa aja bro, tarik masker ke bawah supaya hidung kita terbuka. Sunat ibadah, sunat itu kan nilainya ibadah. Buka imamnya salam habis masuk tarik. Ini kadang menyalahkan kada, tapi sunat di hadapan mata kita ibadah masa kada diambil. Nah pangarannya buruk kalah lain kamu lain. Oh nitop lah burka mah. Oh burka itu cadar enggak? Apa? Oh burka itu semuanya betutup. Oh apabila burka semuanya ditutup. Kadang kelihatan langsung sampai mata-matanya. Tarang, kitanya nggak melihat, dia tarang melihat. Ini anggaplah ini dinding lah bu. Ini burka berarti lah. Apabila ke bawahnya niqab. Kalau cadar, matanya nak kelihatan, itu cadar.
Berarti kalau burka bertutup semua. Ya. Kalau inya niqab di bawah mata. Malu ngaran namanya tahu. Nah itu tuh boleh. Nah apabila inya berburka, nyata sudah ada sembahyang. Bercadar aja ada sembahyang. Deh itu tutup. Kalau niqab di bawah mata, sah. Ada apa? Hukum aja ini. Tapi pertanyaan, kalau tawaf pakai niqab, tawaf pakai niqab, berarti kan mulai bawah mata tuh salah. Bayar dam ada. Imbahnya pakai kacamata pulang nanggan kacanya. Maka itu mau tutup cangkir. Nah, jangan berniqab waktu tawaf, jangan bercadar, jangan berbuka. Membakanya mata silahkan. Bermasker Pak, jangan pakai kacamata kalau bermasker. Nah itu tuh. Mana pakai kacamata, mana bermasker pulang. Kacamatanya tadi ganal, masker pulang, mohon kewajaran. Di dalam masjid itu kita mencari nang sunat aja Bapak Ibu. Bukan tetap wajib dibuka mana apa muka waktu sembahyang waktu tawaf itu. Apabila ada beda. Nah, nah terus lagi lah tuh nih hati dulu kayak minggu kayak nol pada akan ini apa nih bacaannya ini. Menyangali ya bisa salah cetak nih kita kan tahu lagi. Terus lagi. Maka aurat sahaya perempuan jadi kita jariah tawanan perang. Sahaya itu perempuan yang ikut perang tapi ditawan. Jadi tawanan perang yang namanya budak sahaya. Bahasa Arabnya jariah. Kalau ini kita orang lelakian itu jadi tawanan perang namanya abid. Bahasa Arabnya abid. Kalau yang kebedian namanya jariah. Sahaya, iya budak sahaya. Auratnya kayak apa? Maka aurat sahaya perempuan dan muba'at itu muba'at tulisannya ada mukatab, ada muba'at. Nah itu tuh, nah itu ada istilah itu muba'at ini ada abid mukatab itu sesuai perjanjian. Ada pulang muba'at atau khunsa itu dua punya alat kemaluan. Sekalipun antara pusat dan lutut pada sembahyang sah aja. Nah, ini hukumlah perbudakan dari berarti perempuan yang menjadi tawanan perang nang dijual belikan jariah tawanan perang. Walaupun ini Bapak Ibu berpakaian antara pusat dan lutut, artinya kelihatan deh dadanya tuh
lawan yang itu hukum dari Islam ketahuan. Termasuk dua punya alat kelamin. Ini hukum Bapak Ibu lain Allah. Sekalipun inya berpakaiannya antara pusat dan lutut. Nah, pada sembahyang artinya tetap sah. Karena batas aurat perempuan yang jariah tawanan perang itu adalah antara pusat dan lutut, sama dengan laki-laki. Inya kalau dijual belikan itu. Ini hukum. Kita ada lagi banyak penghapusan sudah dihapus sudah, perbudakan di dalam Islam ada lagi kan berlaku lagi. Tapi hukum masih ada. Hukum masih ada. Atau nang punya dua alat kelamin. Dua punya alat kelamin itu kayak apa yang diputuskan? Ini laki-laki ke perempuan kah? Ada mau aktif kedua-duanya. Hukumnya dulu boleh inya berpakaian antara pusat dan lutut. Syaratnya inya punya dua alat kelamin dua. Nah, karena untuk menetapkan apakah dia ini laki-laki, apakah perempuan, ke dokter kandungan atau ke dokter urusan kelamin. Dokter kelamin. Apabila inya punya dua alat kelamin, teliti oleh dokter, ada punya rahim. Kalau ada punya rahim, ada haid. Kalau perempuan ini ada punya rahim, berarti dihukumkan dia ini perempuan. Ini orang nih punya alat kelamin dua, laki-laki ada, perempuan ada. Ternyata diteliti oleh dokter kelamin, dia ada punya rahim, diputuskan dia adalah perempuan. Kalau dia kada punya alat kelamin, tidak punya rahim, tapi dia ada punya alat kelamin perempuan, tapi dia tidak punya rahim, diputuskan ini laki-laki, dihilangkanlah alat kelamin perempuannya, ditetapkan dia adalah laki-laki. Asalnya ada kasusnya di Indonesia. Nah, kalau Dorce lain lagi. Dorce itu laki-laki lalu diakui oleh negara berstatus perempuan. Nah, negara kita ini mengakui, orang jangan. Lalu akhirnya semalam meninggal lalu malihai ribut. Kalau dia dihukumkan laki-laki, berarti yang memandikannya laki-laki. Kalau dia dihukumkan perempuan, berarti yang memandikannya perempuan. Kalau dia dihukumkan laki-laki, berarti kalau menyembahyangkannya posisi imam di pundak. Kalau dia dihukumkan perempuan, posisi imam berdiri di pinggul. Kalau dihukumkan perempuan, kain kafannya 5 lapis, ada kerudung, ada bawahan. Kalau dia dihukumkan laki-laki, kain kafannya hanya 3 lapis. Nah, makanya jangan berubah lalakian jadi bibinian, bibiniannya jangan jadi lalakian. Matinya ngalih, mau uli kurang, nah kita nih, kamu sadar. Nah itu ngalihnya. Oh ini pindah-pindah ma'alai banyak lalakian, apa malah itu ketujuh bata kawanan bahari lagi halus lawan bibinian. Lalu pindah alai, lemah gemulai. Tapi laku benar di dunia entertainment kan, laku benar pindah ma'alai, lemah gemulai. Orang tak bilang anak kita tuh laki-laki, ukarakan mainan-mainan yang lalakian, kunjung kah, pistol kah, robot kah, mobil kah, mobil pro. Jangan ditukarakan boneka, alay. Kalau anak kita bibinian, tukarakan apa behar itu kali nggak lagi. BP itu apa? Nang bongkar pasang tuh. Atau alat masak-masakan. Itu lalu kejiwaan bibiniannya tuh muncul.
Kada papanya kayak iya lincah kayak lalakian, kada apa, tapi nya memang berperilaku bibinian, kada apa. Bibinian tuh lincah kayak lalakian, kada apa. Nang lucu tuh lalakian mau bibini, itu nak kada baik. Orang bisi kemanaan, lincah, malah laki. Tapi nya bibinian bang, berlejuan dia muka itu bukan diraan nomor satu. Sing kepala, ini bibinian nomor satu berlejuan bukan diraan. Tak lagi memacul hilim, soalnya bibinian telepon orang, den, masuk akan ke pesantren, sampai beli pes, sampai bermain lalakian. Sekali masuk ke pesantren bedestar, nah alhamdulillah. Toreng harap, bah iya dan ini. Tapi bibinian, muhanya bibinian, kelakuannya bibinian, tapi lalakian kalah. Ada bapak lincah iya, sekolah pesantren, dan mau bedestar asalnya. Kami bibinian bedestar. Nak beli pis aja kan bapak mau beli pis itu jadi masalah. Nah, tapi kan kamu bibinian bedestar. Kalau alhamdulillah. Masukkan ke pesantren lah jemaah. Misalnya booking pulang ke pesantren, nah papa membentuk jiwa itu supaya alhamdulillah bagus sudah. Apa kawanan bilang lah lakian aja. Nah, itu. Boleh aja, tapi jangan nang kayak apa ngaranya tuh. Kalau inya lalakian tuh apa tuh? Kalau bibinian alay lah. Kalau bibinian bang, tomboy lah. Nah, jangan. Hanya kejiwaan bibiniannya tuh harus ada inya bibinian. Sampai lagi itu antara orang itu tuh toring tuh lalakian. Badala juan tuh lalakian. Wah ini bibinian sepak bola. Harap juga angkat besi, iya dia. Ngerinya tinju bebas. Nah, ngeri ini kurang barat itu. Kita jangan suruh masaknya gue mau lagangan, mau nyayangi iwak, mau anak pian gue kada bisa bemasak, ajari bemasak, tukarakan iwak kukuyo sakilo, suruh nyayangi semua nyaman situ. Kalau lakinya kena ketujuh makan iwak nang betulang, sudah sebulanan tukarakan kukuyo, bulan depan tukarakan iwak daun yang begegeh itu. Keluar biru anunya itu supaya bisa. Kalau nih hati jarak jauh, kukuyo sekilo nang hidup tuh. Pukul ada di samping, pukul itu matian semuanya dulu. Oh. Kukuyo dipukulinya, dicatuknya waktu mati nahan sih, mati aja pokuyong ini mana aku dipukuli dimatiin, ada apa itu ada menyakiti. Supaya muncul bibinianya tuh muncul, tukarakan iwak bau, catuknya kepalanya mati. Tukarakan iwak hawan, baca catuknya, tak mati lah. Mantap. Ada bapaknya mencatuk anu kukuyo. Asal jangan memukuli laki ha. Namun memukuli laki maka ada nih WA orang yo ha. Hanya guru imbah dikawinakan guru anak ulun di binian sakanya guru mau mukuli laki ngeri. Nah, itu. Ya kita kembali lagi lah. Dan pada laki-laki yang mahramnya, nah ya pane
dan pada khalwatnya, dan pada segala perempuannya. Nah iya gimana? Berarti lah sahaya perempuan tadi, budak sahaya termasuk jika mubaat. Nah tuh ada tuh mubaat itu nang perjanjian handap napa ngarannya merdeka. Ikam jertuan petuanannya, ikam kalau handap merdeka bayar aku sekian. Nah itu bayar sekian, bayarinya merdekanya bebas dah, kan ikat lagi nya. Karena inya ini ketawanan perang, membebaskan diri dengan inya bayar petuanannya, nang menjadikannya sebagai budak. Tapi dalam Islam budak itu ada siksa, ada dipukuli, ada disakiti, ada bisa dijual belikan aja dan bisa dikawini, dijadikan istri bisa budak itu. Nah itu di awal-awal Islam. Lalu Bapak Ibu dihapus itu di awal Islam. Budak itu bisa dijual-belikan dari awal Islam. Seiring waktu dihapus hukum perbudakan dalam Islam. Nah atau dua punya alat kelamin, kayak apa auratnya hanya tak tutup pusat dan lutut, selesai. Itu tuh nah kayak laki-laki hukum. Pada sembahyang dan pada laki-laki yang mahramnya atau laki-laki yang boleh menikahinya, dan pada khalwat sendirian, dan pada segala perempuan. Nah pada semua perempuan, artinya si abid ini andai katakan ada baju nang penting pusat dan lutut tertutup, ada apa-apa sesama perempuan. Nah itu tuh tak ingat akanlah budak. Kalau sesama perempuan pengguru, sesama perempuan tetap baik seperti perempuan merdeka, jangankan ibu baju. Sesama perempuan yang anu nih, kayak ibu-ibu ya, sesama piang, jangankan ibu baju juga. Kalau baik membaca nang ini, lalu lutut dari bawah pusatnya sampai lutut. Oh, di sini baju nah, rumahnya amat temannya Udin nah, sama-sama. Begipas. Jangan. Nah kayak kita sama besimpak sama besimpak. Ada bulu. Lihat besimpak, turun besimpak. Aurat tatap pada sesama laki-laki pun ada aurat. Nah ini. Tapi kalau ini budak itu yang penting tertutup pusat dan tutup. Dan ada pun aurat nyalak pada laki-laki yang halat yang boleh dinikahi, maka sekalian badannya, maka hasilnya baginya laki-laki itu dua aurat juga. Dua aurat itu Bapak Ibu asal pusat dan lutut. Nah berarti batasnya belah kelihatan pusat aurat, apa belah ke atas pada lutut aurat. Dan aurat bagi perempuan yang merdeka, nah ini nanti merdeka nih bubuhan pian mana ibu-ibu. Demikian lagi khunsa di dalam sembahyang, barang yang lain daripada muka pada mukanya. Di dalam sembahyang kalau perempuan yang merdeka itu hanya semua badan kecuali selain lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya. Nah ibu-ibu bapak-bapak lihat, ini lain aurat, ini lain aurat. Batinnya yang ini, batin telapak tangan ini, zahir telapak tangan ini. Berarti ibu-ibu kalau nggak ini pun sembahyang sah. Ini kada tertutup, kada apa-apa.
Nang mukana beikat ngintum menjaga supaya jangan tak ulur ke bawah. Kelihatan lengan lah ini nah. Nah, kada sah karena lengannya kada kelihatan. Nah, ayo lampian pin hadir nyamannya nah, ini pengajian nih. Berarti muka dan dua tapak tangannya zahirnya gini dan batinnya. Nah, hingga batasnya pergelangan keduanya, pergelangan tangan. Apabila pergelangan tangan ada sah. Nang kada aurat tuh hanya telapak tangan, nang di dalam dan nang di luar. Ibu hati-hati. Berarti kalau pian gue memakai mukana nang kada pakai lengan, hati-hati tuh. Harus pakai manset. Nah, artinya kayak ini ada ikatan. Ini kelihatan lain aurat, ini kelihatan lain aurat. Nah, ini nah sembahyang nah. Soal. Kenapa maka ada betalis ini kadang-kadang bisa tak ancang tak bawa air. Nah, maka dua anggota muka dan tapak tangan bukan aurat di dalam sembahyang, apalagi di luar sembahyang. Nah, jelaskan sudah. Dan yang lain, wallahu a'lam. Apakah yang bacaannya yang itu nak ada melihat tidur? Ya Allah. Abi mana? Apa maknanya tuh? Abi mana? Abi mananya? Maknanya anak laki-laki. Kamu Jawa? Lain bahasa Jawa nih. Coba tolong pelajari dulu ini. Insya Allah minggu depan kita bahas. Iya Bapak Ibu, kitabnya kayak itu. Kayak ingatan kisah Guru Sukri, Guru Sin Kadri waktu mengajar. Aku kan ingat lagi nanglah kaina langai. Minggu kaina itu keapikan Guru Sin Kadri. Kita kadang mau dipaksa di sini, tapi kita tahu tadi kamu Jawa lah. Abi mananya? Coba Pak kita pelajari. Insya Allah kita jelaskan minggu depan masalah kata-kata itu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib, wasalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal